معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yakunu bihi muhtassa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
syahadata 'abdin lam yakun mu'anidan wala 'asha. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi shara bisyafa'atil 'udma muhtassa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulis sanatil 'azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu bi suhbatihi fadaila la tu'addu wa la tuhsa. Wa sallama tasliman katsira bi adati kulli rimali wal hasa. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna qissatal Isra wal Mi'raj tahtawi hikaman wa ibaratin fakhuduha la'allakum tattaqun. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang sangat berkah ini, mari kita senantiasa mengingatkan pada diri kita masing-masing untuk selalu dan selalu meningkatkan kualitas keimanan, keislaman, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara mari kita jalani perintah dengan sebaik-baiknya, kita jauhi larangan dengan sejauh-jauhnya. Kita syukuri berbagai nikmat darinya, kita sabari bencana musibah yang menimpa kita. Insya Allah kita akan tergolong sebagai al-muttaqun, orang yang punya kualitas ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, sebentar lagi, tepatnya malam Senin tanggal 27 Rajab, atau bertepatan hari Seninnya juga sama, tanggal 27 Januari. Di sana ada satu peristiwa yang luar biasa buat agama kita, buat keberlangsungan kita sampai hari ini, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pelaksanaannya 1 tahun sebelum beliau pindah ke Madinah. Kami tidak akan menceritakan bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj itu, tapi kami akan ketengahkan paling tidak 3 hikmah dari peristiwa Isra, perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, lalu dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha, tempat di atas langit ke-7. Sementara matahari kita dan seluruh galaksi yang ada ini ada di bawah langit yang pertama. Lalu beliau kembali lagi ke Mekah dalam waktu yang sangat singkat. Hikmah Isra dan Mi'raj yang pertama dipandang dari aspek perjalanan Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau kita pakai pendekatan rasional, maka selamanya tidak akan pernah nyampe. Karena Isra dan Mi'raj untuk memahaminya mengedepankan atau melakukan pendekatan keimanan, pendekatan spiritual. Perjalanan Isra Mi'raj menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terbatas. Allah berfirman dalam surat Al-Imran 165, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di sisi yang lain, perjalanan Isra Mi'raj menunjukkan keterbatasan manusia. Manusia tidak ada apa-apanya dibanding kuasa Allah. Ilmu manusia tidak ada apa-apanya dibanding ilmu Allah. Kalau boleh kita buat bandingan, seperti jarum kita masukkan ke air laut, lalu kita ambil lagi,
Air yang menempel di jarum lalu kita bandingkan dengan air 7 samudra, ditambah dengan air-air yang ada di muka bumi dan di dalam bumi, tidak ada apa-apanya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku Allah memberi ilmu kepada manusia illa qalilan, sangat sedikit. Surat Al-Isra ayat 85. Ini berarti memberikan pemahaman kepada kita sebagai manusia, di sana jangan ada kesombongan. Walaupun jabatan setinggi langit, walaupun keilmuan lebih luas daripada samudra, walaupun kekayaan 7 turunan gak habis, jangan ada kesombongan. Karena kesombonganlah iblis laknatullahi alaih akhirnya menentang perintah Allah. Yang ketiga, ketika Isra Mi'raj itu merupakan bagian dari kehendak Allah, maka pastikan apapun yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Surat Yasin ayat 82, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak kun, wujudlah, fayakun, maka terwujud. Apa artinya? Kita sebagai manusia hidup di dunia, hidup di tengah-tengah masyarakat, jangan ada iri hati dan dengki atas kesuksesan orang lain. Karena suksesnya orang lain itu adalah qadar Allah, kehendak Allah. Lalu siapa kita kok berani menentang terhadap kehendak Allah, tidak terima ketika ada orang lain sukses? Itulah di antara hikmah kita memperingati Isra Mi'raj. Lalu yang kedua, dipandang dari aspek oleh-oleh Isra Mi'raj yang diterima Rasulullah. Sebenarnya banyak oleh-oleh yang diterima Rasulullah, lebih-lebih secara spiritual. Tapi yang paling penting dari oleh-oleh itu adalah perintah sholat yang tadinya 50 waktu, kemudian berubah menjadi 5 waktu. Berkat Rasulullah berdiskusi, bermusyawarah dengan Nabi Musa alaihissalam. Padahal ketinggian derajat di sisi Allah lebih tinggi jauh Nabi Muhammad daripada Nabi Musa. Rasul mau bermusyawarah, berdiskusi. Alangkah hebatnya negeri ini kalau pemimpin-pemimpin kita dengarkan keluhan, dengarkan usulan pendapat rakyatnya, lalu dilaksanakan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, perintah sholat ini tidak main-main, karena dikatakan dalam hadis as-sholatu imaduddin, sholat adalah konstruksi agama bagi setiap pemeluknya, bagi setiap muslim. Konstruksi bukan sekedar cagak, bukan sekedar pondasi, tapi mulai dari sekrosbat dan seluruh yang ada yang menguatkan, itulah konstruksi. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang melaksanakan sholat berarti memperkokoh agama yang ada pada dirinya. Wa man tarakaha, siapa yang meninggalkan sholat atau sholat tapi di sana tidak diterima, faqad hadamaddin, berarti dia merobohkan agama yang ada pada dirinya. Buktinya, KTP-nya agamanya Islam, namanya nama-nama yang sering pada orang-orang Islam, tapi perilakunya tidak mencerminkan seorang muslim. Ketika sholat yang kita lakukan berkualitas dan kuantitasnya tidak kita kurangi, maka di sana muncul yang namanya fungsi sholat. Kata Allah dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, surat Al-Ankabut ayat 45.
Sesungguhnya sholat yang dilakukan mampu kendalikan jiwa pelakunya dari melakukan pelanggaran hukum, dari melakukan hal-hal yang keji dan mungkar. Tapi ketika sholat yang dia lakukan tidak mampu memunculkan fungsinya, maka kata Nabi dalam salah satu hadisnya, man lam tanhahu sholatuhu anil fahsya wal munkar. Barang siapa yang sholat setiap harinya yang dia laksanakan tidak mampu menjadikan dirinya menjadi orang baik, lam yazdad minallahi illa bu'dan, pastikan dia justru bertambah jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Yang terakhir, hikmah Isra Mi'raj dipandang dari aspek penyampaian hasil Isra Mi'raj. Rasulullah tahu bahwa ketika hasil Isra Mi'raj disampaikan kepada masyarakat Mekah di masa itu, pasti 99,9% menolak. Tapi karena ini perintah dari Allah, maka perintah itu harus dilaksanakan. Ini perintah atasan, maka perintah itu harus dilaksanakan dengan catatan selama itu perintah tidak melanggar, tidak menabrak tatanan dan aturan. Rasulullah tahu tidak akan berhasil, tapi beliau laksanakan. Sehingga pro kontra menanggapi apa yang dikatakan Rasulullah. Abu Bakar seorang muslim yang taat langsung percaya, sehingga dia dikenal dengan gelar As-Siddiq yang sangat percaya. Tapi Utbah bin Mut'im mengatakan, Muhammad, kamu yang dulu terkenal dengan Al-Amin yang jujur, yang bisa dipercaya, sekarang ini kamu berarti pembohong besar. Perjalanan dari Mekah ke Palestina, kamu pulang pergi, itu paling tidak butuh waktu 3 bulan. Lalu kamu dalam hitungan menit. Kamu gila. Lalu ketika ditanyai oleh Utbah bin Mut'im bagaimana bentuk fisik Masjidil Aqsa, Nabi menjawab dengan gamblang dan jelas bagaimana bentuk fisiknya, berapa cagaknya, berapa jendela dan pintunya. Lalu Utbah bin Mut'im berubah lagi mengatakan, Muhammad, kamu begini. Inilah perjuangan. Pasti banyak halangan dan rintangan, tapi siapapun orangnya yang mengaku muslim, wajib hukumnya untuk berjuang menegakkan kebenaran. Dalam At-Taubah surah ke-9 ayat 72, Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Siapapun wajib tegakkan amar ma'ruf, mencegah nahi munkar. Itu bukan kewajiban pemerintah saja, bukan kewajiban legislatif DPR saja, bukan kewajiban yudikatif saja, bukan kewajiban Pak Polisi dan TNI saja, tapi kewajiban seluruh warga negara bangsa ini, lebih-lebih yang muslim. Kalau kita bersinergi dengan baik, bergerak seirama, pasti segala hal yang membuat bangsa ini tidak nyaman, tidak aman, membuat bangsa ini lambat maju ke depan, pasti akan bisa kita singkirkan. Itulah diantara hikmah dari Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang selalu semangat untuk berjuang menegakkan kebenaran dan memberantas kemungkaran. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu
إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه نفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين وأهلك من في هذه صلاح للإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. Sofnya lurus dan rapat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an akhwa sanukri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawmaidin khashi'atun 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju' wujuhun yawmaidin na'imatun li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'atun wa akwabun mawdu'ah wa namariku masfufatun wa zarabiyyu mabthuthah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakkir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafara fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Inna ilayna iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar.
أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha